13,4 FM Kuiku Radio. Halo, apa kabar Sobat Kuiku semua? Balik lagi bersama saya Johannes dalam Radio 10 PM. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Duduk dengan tenang, pasang telinga, and let fear enter you now. Ya, oke guys, kembali lagi di konten yang santuy nyantuy ya tentunya. Dan di kali ini seperti biasa kita akan melihat judul, ya itulah yang akan kita bahas di episode kali ini. Langsung saja. Wewe Gombel atau disebut dengan nenek gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Nah, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Nah, si Wewe Gombel ini biasanya akan menakut-takuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anak-anaknya sampai mereka bisa sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Oke, next. Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, nah Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya yang dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Yang konon katanya sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Setidaknya cerita itu ditulis dalam buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia. Dan dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anaknya salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Nah, peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten di Jawa Tengah tentunya. Oke, next. Ciri khas dari Wewe Gombel itu sendiri atau Kolong Wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita sebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Nah, ini cara untuk mencari atau menemukan anak yang diculik supaya bisa kembali. Nah, ini untuk mencari anak yang dicuri oleh Wewe Gombel ini yakni dengan keliling rumah atau keliling kampung ya, sambil menabuh tampah atau nampan besar yang terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi-nyanyi black black ting, kemudian menyebut nama anaknya yang diculik itu. Nah, lalu bilang aja muncullah atau keluarlah. Nah,
Nah, ini dinyanyikan sambil keliling rumah atau keliling kampung sebanyak 7 kali. Nah, itu aja informasi yang bisa aku research dari internet juga tentunya, mengenai hantu atau siluman atau apalah itu Wewe Gombel ini. Nah, untuk kalian yang suka dengan ceritanya silakan kasih jempol ke atas, sedangkan jika kalian tidak menyukai cerita tersebut, boleh kalian untuk dislike atau jempol ke bawah. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Thank you for your attention. Dare to know.